Baik anak-anak, kita mulai hari ini. Kita ketemu kembali dengan pokok bahasan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu tampilkan ada pisau sebagai pesawat sederhana yang selalu digunakan di rumah. Kemudian bidang miring, ini pisau sebagai bidang miring, ini juga tangga ke arah masjid, ini juga sebagai bidang miring. Nanti akan kita pelajari apa-apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis pesawat sederhana itu akan dikelompokkan menjadi 4. Ada katrol, ada roda berporos, bidang miring, tuas, atau pengungkit. Nah, ini katrol, roda berporos atau roda bergandar, kemudian bidang miring, tuas, atau pengungkit. Nah, pesawat sederhana itu alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam fisika, disebut pesawat, yang membantu memudahkan pekerjaan manusia. Anak-anak kalau pergi ke Lampung naik pesawat tidak harus 5 jam, 6 jam, cukup mungkin 1 jam pesawat sederhana. Nah, ini contohnya alat-alat berat ini bisa angkut ke mobil untuk dipindahkan ke tempat lain, untuk bekerja di tempat lain ya. Nah, ini dengan cara seperti ini bidang miringnya, diangkut ke dalam mobil, ke atas mobil maksudnya, kemudian akan dibawa ke tempat yang lain. Untuk perbaikan jalan, ini begu namanya ya. Oke, berikutnya. Di sekitar kita terdapat banyak sekali pesawat yang tergolong tuas. Ada gunting, ada selalu di rumah kita. Staples, ya, pisau. Ini di sini bermacam-macam. Ini mesin ketik zaman dulu tuh. Pesawat sederhana juga, tang, penjepit, kertas. Kursi ini ada rodanya, martil. Ini pesawat sederhana. Kemudian di sini ada yang namanya katrol tadi. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda berporos yang di sekelilingnya dibuat jalur untuk tali atau rantai. Ini di sini nih ada talinya atau rantainya gitu ya. Ini pakai tali. Sumur zaman dulu ngambilnya pakai seperti ini. Ya, nanti dikelompokkan menjadi katrol tetap, bergerak, atau yang lain. Oke, nah ini ada 3 jenis katrol. Ada satu katrol tetap, yaitu katrol yang terpasang pada tempat yang tetap. Ini terpasang pada tempat yang tetap. Misalnya tadi mengambil air, terus mengerek bendera, mengerek burung. Bapak kalian tuh kadang biasanya punya burung yang dikerek. Itu kan katrolnya tetap, ya. Yang kedua, katrol bergerak, yaitu katrol yang tidak terpasang pada tempat tertentu bebas. Dia bisa dipindah kemana saja. Ya, katrol ini bisa dipindah kemana saja untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga ini sistem katrol, yaitu katrol yang terdiri dari katrol tetap nih dan katrol bebas, katrol bergerak. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah pekerjaan kita. Semakin banyak katrol bebasnya, maka keuntungan mekanisnya juga semakin besar. Nah, ini berapa keuntungan mekanis dari katrol tetap? Katrol tetap yang tetap pada satu titik. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Nah, nanti bisa difahami sama dengan 1, yaitu KM lengan kuasanya dibagi dengan lengan beban. Atau FK sama dengan FB. Sama. Jadi katrol tetap tidak memperkecil gaya yang dikerjakan. Itu untuk katrol tetap. Nih, sifat katrol yang menguntungkan adalah katrol dapat mengubah arah gaya. Pekerjaan terasa lebih mudah dengan menggunakan katrol karena kita dibantu oleh gaya berat yang searah dengan arah gaya yang kita kerjakan. Yakni dari atas ke bawah. Jadi kalau itu nimba air, nah kalau ambil dari bawah, kita juga bisa mengangkatnya, akan lebih mudah. Berikutnya, berapa keuntungan mekanis dari katrol bergerak? Katrol bergerak keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Di mana FK
lengan kuasanya setengah dari lengan beban. Jadi kalau bebannya di sini 100, maka kita hanya perlu 50. Ini contohnya. Jika berat bebannya 200 Newton di sini, berapa gaya minimum yang dapat digunakan untuk mengangkat beban? Tadi keuntungan mekanisnya satu katrol bergerak sama dengan 2. Nah ini, F-nya sama dengan setengah W, setengah bebannya. Maka setengah kali 200 sama dengan 100. Ternyata katrol bergerak dapat mengurangi gaya. Katrol bergerak itu dapat mengurangi gaya. Setengah dari berat bendanya. Jadi lebih ringan untuk katrol bergerak. Berikutnya, nah ini. Pada sistem katrol yang ketiga, keuntungan mekanisnya dapat dianggap sama dengan banyaknya gaya tarik tali yang menarik beban. Di sini keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Anak-anak lihat, karena hanya 1 yang menarik beban. Katrolnya, talinya. Di sini 2. Ini ada 2 tali. Di sini mengapa 4? Karena di sini ada 4 tali. 1, 2, 3, 4. Sama-sama menarik beban. Sehingga yang keuntungan mekaniknya lebih besar, maka gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Ini gayanya hanya 50 Newton. Oke, berikutnya. Roda berporos. Nah ini diperhatikan roda berporos. Ini pesawat sederhana yang memiliki 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Nah, berputarnya bersamaan. Ini biasanya sekarang anak-anak lagi ngetrennya sepeda, bersepeda malam, bersepeda pagi, hari Minggu bersepeda, bersepatu roda. Nah ini semua menggunakan prinsip roda berporos. Fungsinya, roda berporos ini memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, nah contoh yang lain tadi ada di kursi roda, ada di sepatu roda, ada di mobil, itu adalah roda berporos. Kemudian tuas. Tuas adalah pesawat sederhana berbentuk batang yang dapat berputar di sekitar satu titik. Ini tuas, hanya pada satu titik tumpu. Tuas, anak-anak main jungkat-jungkit itu tuas. Nah, ini waktu TK atau mungkin di rumahnya juga ada bermain jungkat-jungkit, harus setimbang. Ya, kalau misalnya jungkat-jungkitnya sama ibu, berarti di sana mungkin harus ada 3 atau 2 orang, karena harus setimbang dengan berat ibu. Jadi keuntungan mekanisnya, beban dibagi dengan kuasanya. Ini makanya kuasanya di sini. Bebannya di sini, benar nggak kuasanya di sini? Atau tangannya harus lebih ke depan? Biar setimbang bagaimana? Ada rumusnya. Nah, nih. Pada tuas, perkalian antara beban dengan lengan beban dengan lengan beban sebanding antara kuasa dengan lengan kuasa. Ya, perkaliannya ini W kali LW sama dengan F kali LK, LF atau LK boleh dengan kuasa. Ini perbandingannya. Oke, ini yang harus difahami anak-anak nanti kalau masuk ke dalam rumus. Nah, ini contohnya. Ada beban 1 Newton, kemudian lengan bebannya 3, dengan kuasanya 7, disuruh mencari F. Tadi rumusnya W kali LW sama dengan F kali LF. Mencari F berarti W kali LW dibagi dengan LF. Oke, nanti kalau yang belum jelas boleh tanya. Ini baru ketemu F-nya. Kalau disuruh mencari keuntungan mekanis, KM sama dengan W per F sama dengan 2,33 kalau dimasukkan seperti itu. Ya. Oke, berikutnya. Masuk pada tuas. Tuas digolongkan menjadi 3. Dibedakan menjadi 3. Ada tuas golongan 1, yaitu tuas yang titik tumpunya terletak antara titik beban dan titik kuasa. Nah, di sini. Ya. Nah, anak nanti perhatikan ini. Ini contohnya linggis. Kemudian tuas golongan 2. Contohnya pembuka tutup botol. Titik bebannya terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Pembuka titik tutup botol. Berikutnya, tuas golongan ketiga.
titik kuasanya terletak antara titik beban dan titik tumpu. Ya, contohnya cabut jenggot tuh, pencabut jenggot. Ya, di sini, ada di sini. Oke. Nah, kalau sapu, ya yang kita gunakan, sapu itu berbeda dengan tuas pertama dan kedua. Tuas golongan ketiga tidak memperkecil gaya, bahkan diperlukan kuasa yang lebih besar daripada beban untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi keuntungan tuas ini adalah memperbesar perpindahan anak-anak nyapu, memindahkan itu sampah-sampahnya pakai sapu. Nah, ini contoh tuas golongan 1, pompa air tuh, pompa air yang zaman dulu tuh. Karena titik tumpunya ada di tengah nih titik tumpunya. Yang kedua gunting yang anak-anak pakai setiap hari. Nah, yang ketiga ini tuas golongan 2 ini gerobak dorong. Ya. Gerobak dorong diperhatikan di mana titik tumpunya. Kemudian stapler kertas tuh termasuk golongan 2. Jadi anak-anak ingat di mana titik tumpunya. Kemudian yang ketiga ini sapu tadi, tuas golongan ketiga. Ada lagi apa tadi? Pinset. Pinset. Titik beban, titik kuasa, titik tumpunya masing-masing ada di mana. Nah, kemudian berikutnya pesawat sederhana yaitu bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berbentuk permukaan landai yang satu sisinya lebih tinggi dari sisi yang lainnya. Bidang miring ini tangga. Ya. Nih, ketika mau menaikkan barang yang berat ke atas mobil, ini menggunakan bidang miring agar terasa lebih ringan. Zaman dulu drum minyak tanah itu dinaikkan ke atas mobil. Nah, bagaimana Bu keuntungan mekanis bidang miring? Semakin landai kemiringannya, maka semakin besar keuntungan mekanisnya. Ya, semakin landai. Kalau semakin jadi nah, ini tangga begini dengan begini, maka keuntungan mekanis yang besar yang sini landai. Kalau yang ini akan capek, seperti anak-anak naik tangga itu akan terasa capek. Tapi ketika landai tidak capek karena apa? Karena keuntungan mekanisnya besar. Ya, nah ini contohnya. Ini 2 orang anak, yang satu jaraknya 10 meter, yang satu jaraknya 4 meter. Yang 10 meter tingginya sama 2 meter di sini, tapi yang mempunyai keuntungan mekanis yang besar adalah yang jaraknya jauh 10 meter ya. Jadi kalau tangga di rumah kita itu agak jauh, itu agak nyaman, kayak tangga di sekolah kita itu nyaman sekali ya. Tapi kalau tangganya begini susah. Nah, oke. Untuk pesawat sederhana, pembahasannya sampai di sini, Ibu cukupkan. Teriring doa, sukses selalu buat anak-anak semua. Dan sampai jumpa kembali untuk pembahasan yang berikutnya.